Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Francisca. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Dalam pemakaian huruf, yaitu yang dipelajari adalah yang pertama juga huruf abjad. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, istilah abjad juga bisa merujuk kepada huruf alfabet. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf hidup yang berfungsi memberi suara. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam abjad selain huruf vokal. Yang kelima, huruf diftong. Huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Yang keenam, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah menggabungkan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk suatu intonasi yang baru. Yang ketujuh, huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Yang kedelapan, huruf miring. Huruf yang terletak miring atau tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik atau huruf miring biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Bab kedua, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, baik itu berupa awalan atau prefiks, sisifan, konfiks maupun akhiran atau sufiks. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran. Penulisan gabungan kata harus serangkai dan tidak diberi tanda hubung. Yang keenam, pemenggalan kata. Pemenggalan kata merupakan huruf atau kelompok huruf dari kata. Yang ketujuh, kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Yang kedelapan, partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Yang kesembilan, singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Kesepuluh, angka dan bilangan. Angka adalah suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yayasan digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Ke-11, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutnya. Sedangkan kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang ke-12, kata sandang, si, dan sang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Bab ketiga, pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Yang kedua, tanda koma.
Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai ganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung atau tanda strip adalah tanda yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Yang kesepuluh, tanda petik. Tanda petik ganda. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Ke-13, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Ke-14, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang ke-15, tanda penyingkat. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Bab keempat, penulisan unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur asing yang di penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa saya presentasikan tentang materi yang pertama. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.